Welcome to NASA, ngobrol asik sama aku. Jadi di sini kita ada edisi Glow Up bareng. Yuk, di episode kali ini kita bahas tentang glow up inside dan outside bersama Kak Maggie. Hai semuanya, aku Mai Giva dari alumni Amikom dan juga member dari Amikom Beauty. Aku juga member Kak, cuma nggak pernah nimbrung ya Kak. Iya, aku nggak pernah lihat kamu di Iya, grup sama Kak. sekali. Aku nggak ngeh loh kalau itu kamu. Iya. Oh, ya di episode kali ini kita mau ngebawa konten beauty nih Kak. Terlebih di samping aku udah ada Kak Maggie yang udah glow up cantik banget ya. Saat ini kan kita lagi ada di masa pandemi nih Kak ya. Di mana-mana kita harus pakai masker, terus habis itu keringetan gitu loh Kak, kayak di hidung, terus di dagu dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita berjalan terus-menerus kan bisa menimbulkan permasalahan di wajah kita ya Kak ya. Nah, menurut Kak Maggie sendiri nih, tips dari Kak Maggie skincare rutin Kak Breakout gitu ya. Iya. Kalau dari aku sendiri sih tiap abis keluar ya pasti cuci tangan kan ya pasti. Terus langsung cleansing aja, dibersihin mukanya. Jangan lupa jangan langsung cuci muka tapi bersihin dulu pakai micellar atau cleansing oil gitu kan. Terus nanti cuci muka pakai facial wash gitu, baru nanti dipakein toner sama moisturizer. Pokoknya harus selalu lembab biar dari kotoran-kotoran itu udah terhempaskan gitu sih. Maksud kakak itu kayak kenapa nggak kita langsung cuci muka aja gitu, kenapa Kak? Soalnya dari cuci muka langsung, misal kita make up nih, kayak aku make up tebal kayak gini, terus kalau misalnya langsung cuci muka itu kayak kotorannya itu masih nempel gitu loh, nggak bersihin semuanya. Oh gitu. Jadi emang perlu banget kan double cleansing, dari bersihin pakai micellar atau cleansing oil baru pakai facial wash gitu. Oh gitu. Kakak sendiri tuh apa namanya cleansingnya kayak gitu tuh pakai apa? Ada perawatan dokter sendiri gitu Kak? Enggak, aku nggak pernah pakai perawatan dokter. Nggak pernah. Kayak serem aja sih aku. Oh, gitu. Takutnya kecanduan itu kan banyak yang kayak gitu kan. Iya. Aku pakai skincare-nya kayak cocok-cocokan gitu loh. Kalau yang buat cleansernya aku biasa pakai micellar water, kalau enggak apa namanya cleansing oil. Pakai cleansing oil gitu. Terus habis itu kayak tonernya dan sebagainya. Kalau dari aku dulu ya pertama-tama pakai skincare sih aku dari satu brand. Aku pakai semuanya dari facial wash, dari toner, terus moisturizer. Tapi sekarang kayak nyesuaiin kebutuhan kulit itu loh. Gitu. Dulu kan kulit aku berminyak, kalau sekarang lebih ke kering gitu. Jadinya aku ganti semua skincare aku gitu. Dari facial washnya aku pakai brand A. Ini boleh sebut merek nggak sih? Gak usah ya. Dari brand A misal, terus dari tonernya gitu nanti brand yang lain gitu. Cuma ada beberapa yang sama tapi nggak semuanya sama lagi. Oh, oke. Ya udah Kak. Terus habis itu permasalahannya Kak Maggie bisa jadi berminyak terus jadi kering itu bisa kayak gitu? Nggak tahu juga ini ya. Kayaknya tergantung suasana kali ya. Maksudnya apa? Musim kali ya. Pas awal-awal aku kayak nggak pernah skincarean sama sekali. Aku baru pernah skincare juga gara-gara di pas masuk dunia beauty ini kan. Jadi aku baru merawat kulit gitu. Nah itu pas masih berminyak banget, terus komedoan di sini juga kan. Kalau sekarang udah lumayan berkurang, terus malah jadi kering banget di area sini. Jadinya lebih butuh hydrating banget gitu. Oh gitu. Oh iya. Kalau ngomongin produk final nih Kak ya, kan banyak tuh kayak produk luar negeri kayak By Me, The Ordinary, terus habis itu produknya dalam negeri pun Kak, kayak bagus kayak Scarlett Whitening itu kan booming banget gitu kan ya. Terus habis itu tanggapan kakak nih kalau misalkan ada orang yang ngomong, udah nggak apa-apa lah kalau misalnya kita pakai produk luar negeri, yang penting kita glowing gitu. Dia lebih memilih produk luar negeri daripada produk lokal, itu gimana Kak? Kalau aku sih ya nggak apa-apa sih, kan selera masing-masing ya. Terus kebutuhan kulit juga beda-beda. Mungkin dari yang produknya luar di Indo belum ada yang kayak gitu. Ingredientsnya kan nggak tahu kan. Iya. Belum ada yang sebagus itu juga nggak tahu. Tapi menurut aku produk lokal sekarang juga udah bagus-bagus banget sih. Apalagi yang viral-viral di TikTok itu kan ya, ada nge-review di TikTok viral banget kayak Scarlett gitu. Iya, Scarlett. Kayaknya itu juga aku baru mulai nyoba juga sih itu kemarin, baru aja lagi dipakai, belum ada efeknya sih. Yang serum gitu ya? Yang serumnya. Tapi emang ini sih kebutuhan orang kan beda-beda, jadi nggak bisa ngejudge kamu gak cinta brand lokal makanya pakainya brand luar gitu kan. Jadi terserah orang aja gitu, kamu mau pakai yang berapa juta kayak berapa ratus ribu atau 10.000 gitu. Iya, biasanya orang-orang kayak gitu kan biasanya ada gitu kayak
banyak. Lebih mencintai produk lokal padahal kita nggak tahu gitu kan. Iya. Kayak kebutuhan orang masing-masing Kebutuhan kayak orang gimana. beda-beda. Terus habis itu selain perawatan skincare rutin, pasti kan ada lifestyle kayak kesehatan gitu buat Kak. Kayak misalnya nge-gym atau lari olahraga gitu. Gimana Kak? Jujur sih aku nggak pernah nge-gym ya, cuma sering jalan pagi aja, kayak berapa menit, 15 menit mungkin jalan kemana terus ntar balik lagi itu. Kadang yoga bentar-bentar, yang penting keluar keringat. Yang utama sih yang penting minum air putih banyak sih ya. Oh gitu, itu tips dari Kakak Iya. ya, biar kulitnya lebih lembab gitu Iya, kan ya. soalnya kulit aku juga lagi kering-kering banget. Kering banget gitu. Oh. Terus habis itu kenapa Kakak bisa jadi konten kreator gitu? Atau pertama itu Kakak itu hobi atau cuman coba-coba aja lah gitu? Kalau aku dari awal sih gara-garanya dulu ada event beauty gitu kan di Jogja dari suatu brand gitu kan namanya Influencer Academy Iya. gitu pokoknya kayak gitu kan. Nah itu aku tuh nyoba-nyoba iseng gitu sama temenku, dia Amikom juga, Oh, iya. sering sama aku dulu waktu masih di Amikom, kemana-mana sama dia, dan ketemunya beauty juga sama dia lagi gitu kan. Cuma sekarang dia lagi udah balik di Malang, orang Malang juga. Oh, orang Malang juga. Oh. Member Amikom juga. Member Amikom juga. Iya, Orang member Malang Amikom juga. Beauty. Oh gitu. Sama dia, terus kan kayak ketemu yang udah duluan jadi kayak beauty content creator gitu kan, ngeliat kok kayaknya seru gitu kan ya, kayak makeup pada makeup art gitu kan, ada berubah-ubah muka jadi apalah gitu Iya. kan, terus ada Kayak gambar kemarin sapi gitu kan ya ya. kayak gitu gitu kan. Nah gitu terus kayak pengen aja gitu kan. Abis dari situ itu tahun 2018 Desember apa November gitu aku lupa. Abis itu tuh mulai kayak ngumpulin produk kecantikan gitu loh, produk make up gitu Satu gitu. persatu gitu ya. Satu persatu ya, aku nunggu diskonan. Biasa kan perempuan mah Nunggu diskonan di Shopee Iya. gitu kan ya. Udah terus kayak udah ngumpul, terus udah ngumpulin gitu, tinggal belajar aja nih ya. Pas pertama-tama sih ya ampun, alis aku kotak kayak udah kayak Udah kayak cincang gitu ya. sumpah sampai diketawain sama doiku kan dulu. Ih alisnya jelek banget loh. Ya udah insecure deh, jadi Jadi nanti insecure, semua iya, pasti. insecure. Bener-bener. Terus habis itu ya udah belajar terus kan, ikutin komunitas kan banyak banget Iya, komunitas beauty heeh. ternyata. Aku join komunitas gitu, terus ada kolaborasi makeup gitu kayak yang sapi gitu-gitu. Oh, Terus iya. makeup tema misal ada tahun baru, tema zodiak, apa kayak gitu. zodiak kayak gitu-gitu. Jadi di situ juga mulai keasah, terus mulai ada apa sih project-project yang itu loh, review brand. Itu kan kalau di komunitas namanya project gitu kan. Nah itu barter barang gitu sama kontennya kita, nanti kita post gitu-gitu. Jadi mulai nyaman, oh kayak ini ternyata seru banget gitu kan ya. Cuma kalau makin kesini kan udah 2 tahun ya berarti. Iya. Makin kesini kayak udah makin sepi gitu kan, maksudnya di hatiku sendiri kayak udah capek kayaknya deh gitu. Iya kayak ngelakuin ini terus kayak udah lama-lama capek. Cuma ya seneng aja, soalnya dari yang dulu ngumpulin makeup beli sendiri kan sekarang udah datang sendiri gitu kan. ya. Gitu. Jadi Kakak itu make up itu jadi otodidak gitu ya? Otodidak. Nggak ikut kursus sebelumnya Enggak, nggak ada ikut belum kursus gitu? Sampai sekarang masih belum ikut kursus private kayak gitu sih. Kakak pernah nggak kayak misalnya make upin orang gitu? Pernah nggak? Pernah dulu make upin Sekarang. adekku, biasanya orang-orang deket doang sih yang kayak wisudaan gitu Oh, kan. iya. Adekku, adik iparku, pokoknya yang kenal aku aja sih. Enggak, kalau yang dari luar aku belum berani ngambil. Masih belum, Iya, iya. soalnya kan aku emang nggak ada kelas nggak ada keahlian khusus, belum Basic gitu ya? belum ada belajar di MUA yang beneran gitu loh. Oh, enggak, maksud aku kayak Kakak itu nggak mencoba buat kursus make up kayak wedding kayak gitu? Oh, iya. Masih gimana? Kalau aku kayak gitu pengen sih sebenarnya, cuma masih udahlah ntar aja lah, kayaknya ntar deh gitu. Masih ntar gitu ya Kak ya? Ntar deh, masih pengen yang kayak gini-gini aja gitu loh. Nah, kan banyak nih Kak kayak viral di TikTok kayak gitu. Kayak orang itu biasa aja terus habis itu make up terus jadi cantik kayak gitu. Terus habis itu orang kan lihat gitu, cuman cantik gara-gara make up doang. Terus kalau misalkan ini pasti perawatannya mahal. Itu menurut Kakak itu gimana? Lepasin aja lah orang kayak gitu. Kesel banget aku soalnya. Iya, benar. Kayak teman-temanku kayak gitu juga banyak kan ya, namanya juga masih belajar gitu kan. Orang-orang main TikTok kan ya buat seneng-seneng ya, Iya. buat dapat hujatan kan. Ya gimana sih orang namanya
lagi belajar make up gitu kan pasti nggak langsung bagus kan. Misal cantik karena make up, ya kan yang make up buat cantik, emang buat apa iya, gitu kan. make up kan belum mempercantik diri. Iya, gitu. emang buat menghias tumpeng gitu kan enggak. Iya, makanya kayak heran aja banyak orang tuh yang bilang kayak gitu, kayak lu gara-gara make up aja. Coba kalau make upnya dihapus, pasti kayak biasa aja sih gitu. Banyak orang yang Udah lah, biarin ya, udah. ada pada ya udahlah gitu. Udah. Menutup kuping aja gitu ya, kayak. Kuping aja lah. Aduh. Susah sih Kak kalau misalnya musuh sama netizen itu, Iya. selalu ada yang salah gitu. Ntar ya. kalau kita nanggupin, ditanggupin lagi ya, Ditanggupin, makin iya, panjang makin gitu kan, panjang. udah jadiin aja lah, ntar juga capek kan. Iya, benar. Biasanya tuh kalau netizen itu kata orang-orang tuh versi yang tertunda gitu. Iya, benar. gitu bener ya kayaknya. Terus habis itu kakak pernah nggak sih kayak misalkan make up dulu pertama-pertama gitu, kayak sebelum sebagus sekarang gitu. Pasti kan banyak orang kayak ngomen gitu make up kakak. Maaf ya kayak misalnya, ih make up kamu itu kayak gini, make up kamu gini. Itu menurut kakak itu kayak gimana gitu? Bikin mental kakak down atau gimana? Kalau insecure pasti ya. Pasti. Misal mental down nggak terlalu sih, kayak soalnya aku kayak emang ya ngerasa emang belum bagus, cuma aku pengen share nih, aku pertama makeup kayak gini, ntar kan bisa aku lihat di review dari 2 tahun setelahnya, aku ngeliat lagi, oh ternyata dulu aku kayak gini gitu kan. Maksudnya kayak Memperbaiki yang lama, seberapa bagus perkembangan aku gitu kan. Hmm. Kalau misal di komennya gitu emang positif ya aku terima, tapi kalau misalnya emang udah menjurus ke ngejudge, ya udah. Menjatuhkan gitu. Kalau udah kayak gitu ya udah sih nggak aku tanggepin sih kalau gitu. Oh, kakak itu Tipe tipe orang gitu ya udahlah gitu ya. Mau repot lah. Iya, biasanya kan ada orang kayak misalnya di apa itu momen apa gitu langsung di hati kena gitu, dan itu tuh benar-benar ngebuat orang tuh jadi kayak mental down gitu. Terus habis itu kayak murung, terus nggak mau mencoba lagi gara-gara komenan orang-orang. Iya pasti ada sih masa pas kayak males, gara-gara ini jadi males gitu pasti ada, cuma yang nggak usah berlarut-larut lah kalau menurut aku. Menurut kakak kayak gitu aja ya kak ya? Kayak udah biarin, suka-suka lu mau ngomong apa gitu. Iya. Nah, untuk yang terakhir nih kak ya, tips dari Kak Maggie sendiri untuk orang-orang di luar sana yang untuk mau mencoba make up atau mau memperbaiki diri untuk yang lebih baik, untuk cantik gitu gimana Kak? Afirmasi positif pastinya ya. Iya. Aku bisa jadi cantik gitu pasti kan kayak gitu kan. Terus jangan stres sih, apalagi di masa pandemi gini, kalau stres rawan banget Iya, buat sakit iya. kan. Jangan sampai stres. Intinya kelilingi orang dengan lingkungan yang positif gitu kan. Yang penting jangan yang toksik aja gitu. Iya. Olahraga, minum air putih, pokoknya hidup sehat deh. Bisa. Jauh-jauh dari orang yang toksik gitu intinya. Kakak itu pernah jadi vegetarian nggak sih Kak? Enggak. Nggak pernah sama sekali. Enggak. Soalnya aku suka banget sama daging kan. Salah. Enggak deh. Soalnya juga aku dulu kurus banget ya, kali vegetarian makan sayur doang. Oh iya sih Kak. Cuman ya Enggak ada bayangan. nggak ada bayangan untuk menjadi Sama vegetarian gitu ya Kak ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong make up nih Kak, make up yang lagi viral di sosial media gitu loh Kak, kayak make up transisi dan sebagainya, itu tuh kakak itu mengikuti nggak sih kayak gitu itu? Ngikutin sih, cuma nggak seintens. Kalau sekarang kan kayak dikit-dikit make upnya kayak gitu terus ya, kayak tren make up. Kalau yang dulu kan ada alis serat, terus eyeshadow ngeblok gitu. Iya. Kalau sekarang kan kayak make up mereka bebas make up apa aja sesuka mereka, Bereksplor gitu penting ya. pakai transisi sama lip sync gitu ya. Iya. Ngikutin sih, cuma rada males juga bikinnya. Ribet Ribet banget banget jadinya jadinya, gitu. Waktu ada tren latih itu Kak, kakak pernah ngikutin gitu? Enggak. Aku nggak ikut, soalnya pas mau ikut udah rame banget. Jadi kayak kalau udah rame banget itu udah males. Udah aku. males gitu ya Kak? Kayak ya udah sih, udah banyak yang bikin gitu loh. Kalau misal awal-awal mulai mau bikin kan mending ya, kayak baru dikit ya, nonton masih banyak gitu. Kayak apa sih, kalau kita sebenarnya nggak mau ngelihat angkanya, Iya. cuma ya kelihatan jadi. Iya bener-bener. Kan kayak motivasi juga kan, kayak viewsnya berapa gitu kan pasti dilihat. Ya cuma segini, dia kadang ada kecewa sendiri gitu. Iya, kayak sebenarnya effort kita Iya. untuk make up itu kayak ya kita gimana gitu loh Kak, buang-buang waktu juga. Make upnya udah lama, udah ngedit gitu udah kan. ngedit, terus ternyata viewersnya cuma segini tuh juga penuh ini juga. Sebenarnya kalau di bawah happy aja bisa sih, cuma ya angkanya itu kelihatan jadinya. Iya, jadi kayak aduh, Iya. udah bisa kecewa deh. Iya. Gitu loh Kak. Nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Lalu udah mikirnya wah ini bakal rame nih gitu. Ternyata enggak, ya udah deh. Kalau kakak
pernah mengikuti tren make up itu apa aja? Selain yang sapi-sapian gitu. Zodiak juga ya kayak. Kalau dari collab biasanya sih dari collab gitu ada peringatan hari besar gitu kan. Kayak misal buat Kartini, Agustusan, iya, gitu sih biasanya. Kalau ngikutin tren nggak terlalu sih, cuma kalau pengen aja aku tuh kalau konten kayak buat biar pengen aja gitu, yang pengen. Kalau nggak pengen ya udah nggak usah, daripada nanti hasilnya jelek gitu kan. Cuman kalau kakak itu bisa nggak sih kayak face painting gitu, kayak orang-orang gitu kayak bikin joker atau badut kayak gitu, boneka gitu, kakak bisa nggak? Kalau misal bukan ke karakternya ya, kayak jadi diri aku sendiri cuma di ala joker atau gambar apa gitu bisa. Cuma kalau dimiripin sama karakter itu enggak. Iya, itu tuh harus butuh keahlian sendiri sih kan kalau kayak gitu. Bisa banget. Iya, lo berarti kakak juga nggak begitu mengikuti hal-hal yang kayak gitu-gitu. Enggak, cuma buat yang cute aja sih kak. Kio. Ya udah, yang sapi itu kak itu lucu banget sih kak. Orang-orang yang bikin kayak waktu ngirim gitu, kok lucu-lucu banget ini yang sapi, macam-macam gitu kak. Terus habis itu kakak kan pasti kan selama mengonten gitu kan pasti ada kan inspirasi, kayak misalkan aku nih, aku Tasya Farasya, itu tuh aku kayak siapa sih yang siapa sih yang nggak kenal sama dia gitu kan, siapa sih yang nggak ngefans gitu kan, ya ada sih yang ngefans, cuman sebagian cewek-cewek di luar sana itu pasti Tasya Farasya, jadi panutan banget ya gitu. Kalau kakak siapa? Kalau aku, kalau misal ke art makeup ya, kan aku lebih ke art makeup ya. Jadi Averin, kamu tau nggak? Averin, Hilda Kris, Uli Novita, Heidi itu. Nggak seterkenal Tasya Farasya, cuma mereka kontennya bagus-bagus banget. Jadi aku kayak pengen recreate kontennya mereka. Misal makeup mereka dari zodiak gitu kan. Nanti bisa bagus gini ya, coba aku bikin kayak gini bisa bagus nggak gitu kan. Ntar ya hasilnya ya nggak sesuai ekspektasi sih, tapi ya seenggaknya udah nyoba lah ya. Iya benar. Seenggaknya kita udah nyoba, terus hasilnya meskipun nggak sesuai sebagus mereka, cuman ya kita punya ada rasa kebanggaan sendiri gitu loh kak. Cuma mereka sering sering ngadain kayak apa namanya, live streaming di Instagram, kayak tutorial makeup art buat pemula gitu sih. Gitu. Ave sama Hilda yang seringnya. Itu orang mana sih kak? Jakarta juga? Nggak tahu orang mana ya. Orang Jakarta sih, seringnya ada event di Jakarta. Jadi itu kayak inspirasi kakak selama ini gitu? Ya inspirasi dari makeup-makeupnya banyak kan dari mereka. Kalau misalkan kakak itu tertarik nggak sih kayak menjadi benar-benar jadi konten kreator yang menghasilkan gitu? Kalau yang menghasilkan pasti iya sih, dikit-dikit lah udah mulai gitu. Cuma ya karena tahu lah ya kapasitasku masih kayak males banget gitu, masih ada rasa males gitu. Ya belum bisa konsisten. Misal 2 hari sekali harus bikin gitu kan, masih belum bisa kayak gitu. Iya, belum bisa dituntut gitu ya. Belum bisa, soalnya masih kayak ini tuh aku nggak jalan cuma sekedar hobi gitu loh, kayak bukan buat kerjaan utama. Jadinya masih santai banget. Terus kakak kan pasti kan juga pernah di endorse gitu kan ya? Itu tuh kakak itu Hanis review atau enggak gitu kak? Kan biasanya kan orang-orang itu kalau di endorse kan kayak cuma asal ngambil, yang penting ada duitnya gitu kan. Kalau kakak sendiri itu gimana? Kalau sebagai beauty content creator sih ya kan biasanya proyekan endorse itu kan dari project komunitas. Jadi kerjasama antar komunitas dengan brand. Nah jadi biasanya itu kan mereka asal kalian dari membernya mau nih, ini kita ada proyekan ini dari brand ini, kalian kalau mau ngisi ya ngisi, ntar tergantung dari brandnya milihnya siapa, kita nggak tahu gitu kan. Nah kalau misalnya udah dipilih kayak gitu ya review kita pakai beneran gitu loh, nggak cuma dioles dihapus gitu. Enggak, kan banyak yang kayak gitu. Lagi pula kita seringnya kayak gitu tuh kayak barter produk sama review doang, nggak dibayar gitu. Jadi cuma dapet produk, kita nge-review dari Instagram. Jadi ya mau nggak mau ya harus review, ya gimana. Biasanya mereka juga mintanya harus review juga, cuma jangan ngejatuhin kalau nggak cocok gitu kan. Kalau misalnya nggak cocok bilang coba ntar kita enaknya gimana gitu. Jadi yang penting jangan ngejatuhin brand, bilang kayak gitu sih. Ya risiko juga sih kayak gitu ya kalau skincare misalnya nggak cocok gitu kan ya. Cuma emang beneran dipakai, kalau aku masih dipakai beneran, nggak yang langsung hapus gitu. Biasanya kan ya kayak kan ada orang tuh kayak misalnya kita endorse gitu kan sesuatu, cocok sama kita, terus habis itu mereka kayak terinfluence gitu, kayak maksudnya kayak terpengaruh, oh yaudah ini tuh kayaknya bagus di kakaknya,
aku coba mau beli ini. Nah ternyata dipakai sama orang ini itu tuh nggak cocok, terus habis itu menyalahin kita. Dia apa itu mungkin reviewnya babal ini sebagainya gitu tuh. Mana tanggapan kakak itu gimana sih? Kalau aku tiap review sih pasti bilang ini sih, kalau di kulit aku cocok, kan kulit orang beda-beda. Iya. Mungkin di kalian nggak cocok juga ya, jangan nyalahin gitu. Maksudnya kan dicoba dulu, jangan langsung di muka gitu. Coba dulu sebelah sini atau pokoknya bagian nggak kelihatan gitu kan. Ntar kan ada efeknya berapa hari gitu. Ntar misalnya nggak cocok ya udah jangan diterusin. Oh, gitu. Cuma kan biasanya orang sayang ya udah beli iya, pakai. nggak dipakai gitu. Banyak gitu kayak mereka itu beli sebuah satu apa itu brand gitu, nama brand gitu. Terus udah di endorse apa Iya, gitu kan ya. terus habis itu pakai lah. Pertama nggak cocok gitu. Terus tiba-tiba mungkin ini cuman Kayak ada adaptasi model detox gitu. gitu kayak gitu. Mungkin ini cuman detox aja. Mungkin kalau misalnya aku terus-menerus pakai ini tuh bagus gitu. Padahal enggak gitu. Sempet kok dulu aku kayak gitu. Oh, gitu. Sumpah, pas awal aku belum kenal skincare ya, kan dulu ada yang jualan ya. Ternyata tuh kayak produknya tuh nggak tahu mereknya gitu kan. Oh, belum BPOM gitu. Nggak tahu juga deh BPOM apa belum. Orang kamu pakai apa gitu kan? Aku cuma pengen tahu doang ya. Kamu pakai apa? Bagus nggak gitu? Katanya bagus kok, ini aku mukanya jadi glowing banget. Waduh, gitu. iya, Iya, iya. emang dia jadi glowing gitu kan. Ya udah aku coba deh sepaket kan. Terus pas aku coba kok tonernya warnanya ya Allah kamu tahu. Iya. Tonernya warna oranye gitu. Tahu. Tonernya Iya, kayak gitu. itu tuh ada sebuah brand yang emang kayak gitu. Iya, iya. tonernya kayak gitu. Terus krim siangnya yang kuning. Kuning tuh habis itu lengket gitu kan ya? Enggak, yang saya enggak. Krim malamnya yang kayak lem. Nah, Aku nyoba kan itu mesti merkuri itu kak. kayaknya tuh. Iya. Ya Allah, aku nyesel banget sampai sekarang itu pernah pakai itu. Pokoknya pas nyoba kayak gini. Pas malam-malam kan pakai yang itu kan lengket banget. Iya, lengket banget. Kok ini lengket ya, emang bagus, emang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, itu bagus kok gini. Aku iya aja lagi, aku kayak masih bego banget. Masih belum kenal Masih skincare. belum kenal itu, terus udah enggak deh, enggak aku terusin deh, serem banget gitu kan. Akhirnya udah baru pakai 2 kali kayaknya udah aku buang. Terus habis itu kayak reaksi di kulit kakak itu gimana? Alhamdulillah nggak sesuai, kulitku kayaknya badak banget ya. Mau pakai produk apapun enggak? Iya, kayak cuma paling beruntusan 1-2 gitu, nggak nyampe banyak banget gitu sih. Alhamdulillah nggak nyampe breakout banget. Tapi cuma takut jangka kedepannya, kalau sekarang belum kelihatan, takutnya kedepannya yang mulai ini kan. Iya sih kak. Jadinya mulai sekarang udah terlalu was-was buat nyoba-nyoba. Oke kak, sebagai konten kreator nih kakak itu melihat profesi kedepannya itu gimana sih kak menjadi konten kreator itu kak? Ngeliat profesi kedepannya kayak Iya. tujuannya ntar apa Iya. gitu. Masih belum ada gambaran sih. Aku masa kayak udah hidup buat hari ini gitu. Maksudnya kayak ya udahlah jalanin aja hari ini, buat kedepannya besok lihat nanti gitu sih. Maksudnya berarti kakak itu masih belum konsisten untuk terjun ke dunia konten kreator itu? Belum. Masih semut-mutnya aja sih, takutnya kan kalau emang nggak mood, misal dipaksain gitu, ntar hasilnya jelek pasti kayak gitu sih. Jadinya ya udahlah ngumpulin mood aja gitu. Terus kalau cara kakak untuk membangun mood gitu biar misalkan ada endorse datang nih, terus habis itu kakak mau membalikan mood gitu Nah gimana? itu, kalau itu mau nggak mau harus mau mood ya, ya. itu harus dituntut kan karena Iya, soalnya itu kan tuntutan ya, kayak kewajiban gitu kan. Emang udah ada deadline, kalau emang deadline-nya tanggal segini ya udah mau nggak mau harus mood gitu. Iya. Biasanya makan yang enak sih ya, Makan yang enak kan? kayak gitu. Oh gitu, itu tuh cara membalikan mood Jadi mood para booster wanita gitu. gitu ya? Iya. Coklat gitu pasti. Coklat boba gitu kan. Boba, Iya. iya. Aduh. Jadi misalkan kakak itu kayak misalkan kakak kan sekarang lagi Hamil, iya. ya. Terus kan pasti kan moodnya kan bener-bener Iya. gitu kan ya kak ya? Mood swing banget kan. Terus habis itu kan kakak itu ada nggak sih kayak misalkan coklat itu salah satunya. Terus habis itu tiba-tiba kakak gara-gara coklat terus mual gitu. Alhamdulillah sih, aku dari awal hamil nggak ada keluhan mual-mual gitu, kayak morning sick juga nggak ada. Jadi kayak hamilnya kebo gitu. Oh iya, mau makan apa aja? Apa aja dimakan. Dimakan gitu ya. Cuma ada beberapa yang jadi nggak doyan, yang doyan jadi nggak doyan gitu. Terus kalau misalkan kakak belum konsisten gitu, misalkan nih kakak udah bener-bener pengen gitu konsisten gitu, terus habis itu cara kakak untuk konsisten ke depannya gitu misalkan? Ya fokus sama tujuan awalnya sih. Misal kamu di sini tuh mau ngapain gitu kan, tujuanmu mau jadi apa, kamu kedepannya mau gimana, itu pasti kan ada
tinggal dibikin deadline-nya aja, ntar kamu harus ngonten 2 hari sekali kayak 3 hari sekali kayak harus gitu. Maksudnya kan tinggal ada support dari belakangnya juga sih pasti, dari suami atau dari keluarga gitu kan. Yang penting mereka nggak ngerusak pas lagi moodnya udah baik aja. Iya Kan benar, itu suatu susah saat sih. Iya. hari H udah mood mau konten, tiba-tiba ada aja yang bikin dia. Terus misalkan kakak ini punya YouTube kan, nah kakak itu lebih ke kayak beauty, apa itu namanya, konten kreator beauty atau kayak vlog atau random gitu kak? Kalau dulu pas awal-awal sih ada mau vlog juga, cuma sekarang seringnya ke beauty sama review produk aja sih. Gitu. Sama review ya, pokoknya yang beauty produk itu deh, yang berhubungan sama beauty. Ya, terutama harus review gitu Iya, kan. Harus itu ya. Terus habis itu tanggapan kakak tentang orang yang biasanya ngeremehin kerja di rumah gitu kan. Misalnya kayak gini, konten kreator itu kan pasti kan kerjanya di rumah gitu kan. Kayak. Terus habis itu kayak ada kamu kerjanya apa gitu. Bikin konten gitu. Terus habis itu kan pasti ada yang ih, enggak kerja kantoran gini, enggak keren gitu. Nah, itu tanggapan kakak itu gimana tentang hal-hal kayak gitu? Iya, udahlah terserah mereka. Aku kan ya udah. Iya, bener. Balik lagi dari awal ya udahlah gitu. Kayak mereka ngeremehin kita, belum tentu mereka juga lebih baik dari kita kan. Iya. Kayak mungkin di mata mereka kayak remehan banget, apa sih nggak ngasilin duit, nggak ngasilin ini, cuma dapat produk doang kan. Padahal dapat produk itu ntar kalau misal udah nggak dipakai pun, kalau misal masih baru tinggal dijual aja kan dapat duit juga. Iya. Malah sebenarnya enak banget kan di rumah, nggak capek-capek itu, mau kerja sesuai mood aja, terserah kamu mau kerja jam berapa aja, bebas mau tengah malam kayak mau pagi-pagi gitu kan. Ya intinya mereka yang ngejudge kita tuh belum tentu lebih baik dari kita sih. Kan apalagi kalau misalnya kita lulusan sarjana atau diploma gitu kan, terus habis itu nggak kerja di luar gitu kan, pasti kan dipandang sebelah mata banget gitu ya kak ya. Ya udah, jadi kayak berarti kakak itu tanggapannya cuma ya udahlah terserah lah gitu. Ya aku nggak mau ribet soalnya. Nggak mau ribet gitu ya. Bawa pusing, stres sendiri ntar malah. Terus habis itu pesan kakak nih untuk orang-orang di luar sana yang pingin konten terutama, terus habis itu pengen yang terjun di dunia beauty itu gimana? Intinya tujuanmu aja apa. Kalau misal tujuannya mau buat ngedukasi masyarakat yang misalnya emang awal-awal pengen kenal sama dunia beauty, ya udah fokus pada itu, jangan malah tiba-tiba pengen viral lah kayak gini dengan konten abal-abal atau apa kayak gitu. Yang penting fokus sama tujuan awalnya aja, kamu mau terjun di sini itu tujuannya apa, terus kamu mau konsisten apa enggak, itu ya tergantung diri sendiri sih, terserah mereka lah mau gimana lah gitu. Yang penting niatnya bagus aja, kalau niatnya bagus pasti hasilnya juga bagus. Iya sih benar. Cuman kan banyak beberapa orang tuh kayak misalkan dia udah punya effort gitu, udah make up dan sebagainya, udah beli alat ring light gitu kan harganya nggak murah gitu ya. Terus habis itu kamera juga butuh gitu kan, misalnya pakai kamera ini HP ku jelek gitu, terus harus beli kamera yang lebih bagus lagi gitu. Terus habis itu hasilnya cuman itu aja gitu, kayak dan dia tuh cuman segini aja gitu loh kak. Nah itu tuh tanggapan kakak, tips kakak untuk mereka itu gimana? Biar nggak patah semangat gitu. Ya kalau aku sih pasti ngerasain juga sih kayak gitu ya. Kalau kakak udah ngumpulin gitu kan, pakai HP kualitasnya nggak bagus, pakai kamera ada ribet-ribetnya, ntar ngeditnya gimana gitu kan, terus udah ribet-ribetnya edit, hasilnya nggak sesuai sama yang diinginkan gitu kan. Yang penting kita produktif aja, maksudnya berusaha terus ikut research yang lagi tren itu apa gitu kan. Misalnya biasanya yang bakal naik, yang bakal nge-up dan ramai itu yang lagi ngikutin tren itu sih, baru-baru ngetren. Misal ada yang naik transisi, kamu langsung ngikutin aja, biasanya kayak gitu sih langsung rame gitu. Cuma kalau emang apa sih namanya, aku ngeblank aku grogi banget ya. Gak apa-apa kali kak. Jadi ya udahlah, kalau misal mau konten ya sesuka kamu aja, maksudnya kalau kamu ikhlas kontennya, terus kamu happy juga, pasti hasilnya bakal bagus. Jangan berhenti di situ, Stuck di sana. Iya, jangan stuck di satu tempat. Iya. Terus explore gitu kan ya. Explore lagi. Terus kakak kan kayak ikut event gitu kan, kayak Amcom Beauty, terus apa lagi tadi kakak? Komunitas. Oh iya, komunitas kayak gitu-gitu. Ada banyak sih, aku ngadmin juga di salah satu
komunitas Beauty Area Squad, aku jadi Oh. admin di situ. Terus ada kalau di Jogja Beautygram. Kalau Jogja Beautygram sering ada event, cuma pas lagi pandemi gini mereka lagi belum ada event lagi sih. Terus apa lagi ya, Beauty Creator Community juga ikutin. Yang aktif aku di 3 itu sih. Di Amikom Beauty juga lagi vakum ya. Vakum ya, lagi vakum lagi bingung mau apa Ya, nih mau yang apa mau gitu kan. diinin gitu. Adminnya juga aku ya. Oh kak, adminnya Amikom Beauty kan? Iya, aku Oh. adminnya aku, terus ada Mbak Rona kan. Oh, Rona makanya Jaya. Kan dulu yang awal bikin Mbak Rona, terus ngajak aku buat bantuin Oh. backup coba gitu kan. Jadi Oh. yang sering nge-share collab kan aku gitu. Jadi awalnya Amikom Beauty berdiri tuh gara-gara idenya Kak Rona gitu? Iya, dulu tuh Oh. gara-garanya apa sih yang pas the brush itu loh? Yang Apa? lempar-lemparan brush. Oh iya benar. Awalnya kan itu. Oh, terus awalnya gara-gara itu. awalnya kita cuma bersepuluh kan, Iya. terus bikin grup. Bukan Amikom Beauty, grupnya tuh grup pas the brush challenge gitu Oh. kan. Terus Mbak Rona bilang, gimana kalau kita bikin grup komunitas beauty gitu ya. Terus Amikom Beauty, tahu besoknya Mbak Rona bikin itu, Langsung bikin gitu ya? Instagramnya Amikom Beauty. Terus bilang, Maggie kamu mau nggak bantuin aku jadi admin ini, ngurusin ini gitu. Ya udah deh Mbak, boleh ya. Itu tuh Jadi kontennya apa ya? Kak? Lupa. Kemarin apa ya, Halloween ya? Oh iya, Halloween. Iya. Itu kakak juga? Oktober ya? Iya, Oktober 31 ya. Mm-mm. Oh, Oktober, November nggak ngapa-ngapain, Desember nggak tahu nih Mbak. iya, kayak maksudnya aku juga cuman scroll doang gitu kan, banyak yang ikut gitu, cuman kalau aku ya udahlah ya. Iya, mungkin banyak membernya banyak. Cuma Iya. yang ya Ikut, tahu yang ikut mahasiswa cuma juga. 10, 11 Masih mahasiswa juga kan kali Iya. banyak tugas iya, jadi belum sempat untuk Mm-mm. gitu. Yang udah lulus pada kerja, yang masih mahasiswa pada nugas. Iya. Terus habis itu tips dari kakak untuk orang-orang yang insecure di luar sana. Terus habis itu biar menutup kuping gitu dari omongan-omongan, komentar-komentar yang pedes dari orang tuh gimana? Gimana ya? Kalau insecure sampai sekarang juga aku masih insecure sih kalau ngeliat orang cantik yang banyak yang cantik gitu. banget. Apalagi yang make upnya rapi-rapi banget, bagus-bagus banget di kamera, videonya bagus-bagus gitu. Kakak juga bagus, itu makeupnya. Ya, Harus apa gini-gini yang harus aja di-insecurein gitu? Ya banyak yang harus di-insecurein. Aduh. Enggak sih, harusnya nggak boleh gitu ya. Iya. Cuma ya emang kalau insecure pasti ada, dalam diri pasti ada kan. Kamu juga pasti ada. Banget kak Ya kalau kan? Bukan soal cuma kecantikan aja, semuanya bukan soal muka. Iya. Pasti apa-apa juga ada yang di-insecurein gitu kan. Tapi balik lagi, kamu kalau misal pengen gak insecure ya udah kamu lebih explore lagi aja, lebih perbaiki diri gitu loh. Maksudnya kayak misal video insecure di video ya udah kamu belajar ngedit yang lebih bagus, belajar film yang lebih bagus, lightingnya harus gimana gitu kan. Kalau misal make upnya yang kurang ya belajar terus, mau produknya mungkin produknya atau teknik make upnya salah gitu. Oh gitu ya kan. Tips mengatasi insecure ala Kak Maggie. Oke. Nah itu tadi bincang-bincang aku sama Kak Maggie, dan terima kasih banyak untuk Kak Maggie telah meluangkan waktunya bersama kami di sini. Sama-sama. Jangan lupa saksikan NASA Podcast di episode lain yang gak kalah serunya. Jangan lupa follow IG, Spotify di NASA Podcast, dan jangan lupa subscribe ya di channel YouTube NASA Podcast. Linknya ada di bawah ini. Sampai jumpa, bye bye.